Nah, yang menentang ini kan sebenarnya orang-orang yang memang penghasut yang mau berjubah ulama. Nah, dia menentang itu karena kalau ini saya disertifikasi, saya nggak akan bisa menghasut lagi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Entah itu Taurat, Injil, ataupun Al-Quran, sebetulnya kan banyak menghantarkan ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, ilmu tentang kebaikan. Ada kewajiban moral di sini sebetulnya kita atau siapapun yang paham mengenai masalah agama. Saya mau coba loncat sedikit, boleh Kak Is? Yang lagi rame terkait sertifikasi ulama. Apakah ada permasalahan terkait dengan kewajiban moral mereka yang bisa memberikan daya pikir yang lebih baik? Karena kalau tidak memberikan satu pemahaman yang baik, mereka akan mencari celah. Karena manusia kan memang senangnya mencari celah gitu ya, tricky. Otaknya kan tricky ya. Sehingga memanfaatkan celah, sehingga mereka yang tidak memiliki pemahaman dengan sertifikasi yang memang dapat diuji secara intelektual, mereka akan mengalami permasalahan dalam aklamasi komunalnya masing-masing. Mereka menganggap bahwa ini adalah salah satu tokoh yang bisa diikut, sementara kualifikasinya tidak bisa diuji. Apakah ini ada hubungannya? Ini sedikit aja. Saya hanya ingin tahu, apakah ini celah itu datang dari titik itu kah? Apa sebetulnya bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda? Ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang ulama, secara definitif kan memang ulama itu adalah orang yang berilmu kan sebenarnya. Ya, oke. Ya artinya ketika keilmuannya kita tantang kapasitasnya, ya, tentunya seharusnya memang ada sertifikasi. Ini bukan hal yang baru, kita telat sebenarnya. Di negara-negara Arab itu justru sertifikasi ulama ini kan sebenarnya sudah lama dilakukan. Di Malaysia, di Brunei, dan juga beberapa negara, termasuk di Thailand bahkan punya sertifikasi. Kenapa? Karena memang tabiin ini kan sebagai penerus Nabi ini kan memang kadar keilmuannya seharusnya memang sudah bisa diukur. Artinya mandat-mandat, amanat-amanat keilmuan yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat, dari sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, tabiin sampai kepada ulama-ulama yang ada sekarang. Ini kan sebenarnya persoalan tanggung jawab sebenarnya. Ini kan mungkin berangkat sama mungkin awalnya seperti ini. Tidak ada kaitannya dengan radikalisme pada awalnya sebenarnya. Ini hanya persoalan pertanggungjawaban keilmuan. Mengapa di Mesir, di Saudi Arabia semua dilakukan sertifikasi ini? Supaya apa? Supaya agama ini dideliver oleh orang yang tepat. Dengan ilmu yang mumpuni sebenarnya. Kalau kemudian kita sekarang ini, orang-orang yang menolak ini kan alasannya pemerintah ingin mengekang ulama kan sebenarnya. Ini kan sebenarnya kegelisahan yang muncul ketika ulama ini banyak yang suka caci maki ini. Ini mohon maaf ini, saya terpaksa. Misalnya dengan keilmuan yang terbatas, lalu dia itu hanya bisa memaki, mencibir orang lain, nyinyir, bilang, wah gancuk, topol, matamu picak, apa segala macam. Ini kan sebenarnya akhlak-akhlak yang harus dijauhi. Karena agama ini kan juga bertumpu pada moral, akhlak. Akhlakul karimah ini kan memang basisnya. Memang basis. Nah kalau kemudian ulama itu nggak bisa memberi contoh itu kan, ini kan sebenarnya sekarang aja digiring-giring seolah-olah ulama mau dikekang supaya ini radikal, supaya nggak ekstrim. Ini kan semuanya digiring ke ranah politik. Di Arab, di Mesir, maupun di Yaman, di Qatar, segala macam itu kan bukan dalam konteks itu. Konteksnya adalah supaya agama ini dideliver kepada manusia ini oleh orang yang tepat. Itu saja sebenarnya. Iya. Tapi kan kalau misalnya percontohan ulamanya saja sudah salah kaprah, fondasinya saja sudah ngawur gitu ya Cak ya, bagaimana mungkin memberikan satu deliver ilmu, pengiriman ilmu yang tepat? Karena harusnya ketika kita mendekat kepada kitabnya Allah, apapun itu, mau Taurat, Injil, Al-Quran, pasti esensinya adalah kasih sayang, maha adil. Bahkan saya menantang orang-orang yang jago dengan ilmu agamanya, punya nggak sih sifat rahmatan lil alamin? Karena buat saya kalau seorang ulama tidak mempunyai rasa rahmatan lil alamin,
buat apa mereka memberikan satu pemahaman yang akhirnya ujungnya menjadi radikalisme, bahkan jadi ekstremisme. Bahkan mereka membenci agama-agama yang diturunkan yang membuat kisruh yang ada di muka bumi. Akhirnya mereka nggak pusing dengan masalah Tuhan. Jadi ada nggak kaitannya, kontribusinya? Saya pikir menurut saya, karena memang tanggung jawabnya ulama seharusnya meletakkan fondasi kasih sayang itu kan, Cak? Betul nggak? Atau saya salah? Saya pikir begini, pada prinsipnya sertifikasi ini kan sebenarnya standarisasi. Ya. Ini adalah standarisasi bahwa begini loh, ulama itu harus begini. Dengan standarisasi itu kan sebenarnya diharapkan ulama itu menjadi satu entitas dengan tujuan yang sama, dengan silabus yang sama. Bukan ingin dikuasai orangnya, tapi ulama itu sendiri harus kembali kepada silabus yang sama itu. Tadi sama seperti dokter ya. Mungkin dokter ini kan ada sertifikasi juga. Kalau ternyata di situ ada pelanggaran, sertifikasinya kan dicabut. Ini kan persoalan standarisasi aja sebenarnya. Ya. Nah, kalau persoalan akhlak itu, di dalam proses standarisasi itu seharusnya sudah ada. Ini saya pernah membaca ya proses standarisasi sertifikat ulama itu yang ada di Mesir, dan juga bahkan di Malaysia saya udah baca bahannya. Memang di situ ada penekanan-penekanan yang sifatnya itu tidak boleh, kasarnya begini. Ada semacam fakta integritas di dalam sertifikasi itu, misalnya tidak boleh menghasut umat untuk melakukan ujaran kebencian, tidak boleh membentur-benturkan untuk kepentingan politik misalnya. Di situ ada. Nah, sertifikasi itu merupakan melting pot dari semua koridor-koridor itu. Nah, yang menentang ini kan sebenarnya orang-orang yang memang penghasut yang mau berjubah ulama. Nah, dia menentang itu karena kalau ini saya disertifikasi, saya nggak akan bisa menghasut lagi. Kayak sarkasnya kan begitu. Ini kan kacau ya. Menolak malah orang MUI lagi. Ini kan lebih konyol lagi. Yang seharusnya dia menjadi regulator, mendukung itu. Dulu ketika proses sertifikasi ini dilakukan di Mesir, di Arab Saudi, silakan di googling. Nggak pernah ada resistensi itu. Nggak ada sama sekali. Mereka sami'na wa ta'na terhadap sertifikasi. Karena mereka tidak melihat sisi negatifnya, mereka semua melihat sisi positifnya. Hanya di kita ini semua yang dedel duel. Belakangan ini ada berita nggak apa-apa disertifikasi, yang penting yang melakukan sertifikasi itu MUI. Kok semua mau diborong, mulai dari kulkas, mesin cuci sampai sertifikasi ulama. Ya.